Halo pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden, program yang merangkum berbagai kegiatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Bersama saya Ajeng Tiara, berikut berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program mandatori biodiesel B50 di Karawang, Jawa Barat. Peluncuran ini menandai langkah baru pemerintah dalam memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional, sekaligus menjadikan Indonesia negara pertama di dunia yang menerapkan mandatori biodiesel B50. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meluncurkan biodiesel B50 bertajuk Langkah Nyata untuk Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional di res area kilometer 57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Kamis 9 Juli 2026. Sebelum peluncuran, Presiden meninjau walk-in galeri yang menampilkan penjelasan teknis mengenai biodiesel B50, kemudian mengikuti rangkaian acara yang diawali dengan laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Dalam laporannya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan program biodiesel B50 menjadi langkah strategis pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan energi sesuai dengan asta-cita Presiden Prabowo Subianto. Bahlil menyebut implementasi B50 berhasil mengakhiri ketergantungan Indonesia terhadap impor solar sebelumnya mencapai 3 hingga 4 juta kiloliter per tahun. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan Indonesia resmi menjadi negara pertama dunia yang menerapkan mandatori biodiesel B50. Menurut Presiden, pencapaian tersebut menunjukkan kemampuan Indonesia memanfaatkan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat sekaligus menjadi tonggak penting menuju kemandirian dan ketahanan energi nasional. Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatori biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kemudian secara resmi meluncurkan program mandatori biodiesel B50 didampingi Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM Rosan Ruslani, serta Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri. Peluncuran ini menandai babak baru perjalanan Indonesia menuju swasembada energi, serta mempertegas posisi Indonesia sebagai pelopor pemanfaatan energi berbasis sumber daya alam nasional. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, selanjutnya Presiden Prabowo Subianto menegaskan implementasi biodiesel B50 menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terdepan dalam upaya pengurangan emisi karbon dunia. Menurut Presiden, capaian ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam transisi menuju energi bersih dan ketahanan energi nasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut implementasi biodiesel B50 telah berhasil menurunkan emisi sebesar 44 juta ton karbon dioksida atau CO2 ekuivalen. Hal ini disampaikan Presiden saat meluncurkan biodiesel B50 bertajuk Langkah Nyata untuk Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional di res area kilometer 57 Karawang, Jawa Barat pada Kamis 9 Juli 2026. Menurut Presiden, capaian tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang memimpin upaya pengurangan emisi karbon di dunia. Presiden menilai keberhasilan program B50 membuat Indonesia semakin diperhitungkan oleh berbagai negara. Presiden mengatakan dunia kini mulai memberikan perhatian terhadap keberhasilan Indonesia dalam menjaga stabilitas energi, termasuk kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan harga bahan bakar minyak bagi masyarakat kecil. Presiden Prabowo juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk lebih percaya diri dan menghargai berbagai prestasi nasional. Menurut Presiden, keberhasilan program B50 menjadi landasan bagi langkah pemerintah dalam mempercepat transisi menuju energi bersih, termasuk rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt dalam 2 tahun ke depan. Kita dibicarakan di dunia, saya juga kita dibicarakan. Kenapa? Kita leading dalam apa? Dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading. Mereka tahu kita punya program B50. Tadi berapa emisi kita hemat? 400 berapa? 44 juta.
Apa itu? Ton karbon dioksida ekuivalen 44 juta. Presiden menegaskan setiap terobosan besar akan selalu menghadapi tantangan dan juga keraguan. Meski demikian, Presiden menekankan pemerintah akan terus bekerja mencari solusi bagi masyarakat, melanjutkan kebijakan strategis serta berkesinambungan, serta memastikan setiap langkah yang diambil memberikan manfaat nyata bagi bangsa dan rakyat. Tim Liputan Berita Nasional TV. 100 gigawatt. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peluncuran biodiesel B50 memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional. Selain memperkuat kemandirian energi, program ini diklaim mampu menghemat devisa negara hingga 170 triliun rupiah. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan peluncuran biodiesel B50 menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan kemandirian energi nasional. Saat meresmikan peluncuran biodiesel B50 di res area kilometer 57 Karawang pada Kamis 9 Juli 2026, Presiden menyatakan program tersebut mampu menghemat devisa negara hingga 170 triliun rupiah atau setara dengan 10 miliar dolar Amerika Serikat. Presiden juga mengungkapkan optimisme terhadap masa depan Indonesia dengan menyebut adanya temuan cadangan emas dan berbagai mineral dalam jumlah besar di pegunungan Papua. Hasil ekspedisi ilmiah yang melibatkan BRIN, sejumlah perguruan tinggi dan juga didukung oleh TNI. Menurut Presiden, potensi kekayaan alam tersebut harus diiringi dengan komitmen memberantas korupsi, penyelundupan narkotika, dan juga perjudian daring demi menjaga masa depan bangsa. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun. 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Penyelundupan, timah, kita hemat 2-3 miliar dolar, ini dan sebagainya. Kepala negara turut menyoroti meningkatnya kesejahteraan petani di berbagai daerah. Berdasarkan laporan yang diterimanya, daya beli petani terus meningkat, tercermin dari bertambahnya pembelian kendaraan, serta semakin banyaknya petani yang mampu menunaikan ibadah umroh. Presiden menegaskan tujuan pembangunan adalah agar rakyat dapat menikmati kekayaan yang dimiliki negara. Presiden Prabowo mendorong pengembangan biodiesel terus dilanjutkan, bahkan tidak berhenti di B50, melainkan menuju kandungan energi nabati yang lebih tinggi. Presiden juga menginstruksikan agar pihak-pihak yang berjasa dalam pengembangan biodiesel didata untuk diberikan tanda kehormatan sekaligus menyebut peluncuran B50 sebagai momen bersejarah hasil perjalanan panjang pengembangan biodiesel Indonesia sejak B25 pada tahun 2008. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya berikutnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kemandirian energi menjadi salah satu penentu kedaulatan bangsa. Peluncuran biodiesel B50 dikatakan menjadi langkah nyata untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor energi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan kedaulatan suatu bangsa ditentukan oleh kemampuannya memenuhi kebutuhan strategis secara mandiri, khususnya di bidang pangan, energi, dan air. Hal ini disampaikan Presiden saat meluncurkan biodiesel B50 bertajuk langkah nyata untuk kemandirian dan ketahanan energi nasional di res area kilometer 57 Karawang, Jawa Barat pada Kamis 9 Juli 2026. Menurut Presiden, kemandirian pada 3 sektor tersebut menjadi kunci kelangsungan hidup dan ketahanan sebuah negara. Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan lebih cepat dari target yang ditetapkan. Presiden menyebut capaian tersebut sebagai bukti komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, sekaligus menegaskan bahwa swasembada pangan dan swasembada energi menjadi prioritas yang terus didorong sejak awal masa kepemimpinannya. Kelangsungan hidup suatu bangsa antara lain ditentukan oleh 3 hal. Pertama, mampukah bangsa itu menghasilkan pangannya untuk rakyat sendiri. Kedua, mampukah bangsa itu memiliki energi, sumber energi sendiri
Selain itu, Presiden juga menyoroti besarnya potensi sumber daya energi yang dimiliki Indonesia, mulai dari panas bumi, batu bara hingga gas alam. Presiden juga menyebut pemanfaatan compressed natural gas atau CNG akan terus dikembangkan, termasuk pemanfaatan teknologi pengolahan gas dari batu bara dalam tanah sebagai bagian dari upaya memperkuat pasokan energi nasional. Menurut Presiden, implementasi mandatori biodiesel B50 menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi karena mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Presiden menegaskan pemerintah akan terus mempercepat langkah menuju swasembada energi agar Indonesia semakin mandiri, tangguh, dan berdaulat di tengah dinamika global. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai kunjungan Presiden Prabowo di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia dengan pusat peresmian di Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Kelima bendungan tersebut diharapkan memperkuat ketahanan pangan, ketahanan air, ketahanan energi, serta mendukung pengendalian banjir dan penyediaan air baku di berbagai daerah. Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan 5 bendungan yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Peresmian dipusatkan di Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Jumat 10 Juli 2026. 5 bendungan yang diresmikan yaitu Bendungan Meninting di Nusa Tenggara Barat, Bendungan Geruto dan Bendungan Ruko di Aceh, Bendungan Jelanta di Jawa Tengah, serta Bendungan Sidan di Bali. Kelima proyek tersebut dibangun dengan total nilai kontrak mencapai 9,79 triliun rupiah dan memiliki fungsi untuk mendukung irigasi seluas 39.540 hektar, menyediakan air baku sebesar 3,6 meter kubik per detik, pengendalian banjir, serta penyediaan energi. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyampaikan kelima bendungan dibangun dalam rentang tahun 2015 hingga 2025. Menurutnya, pembangunan infrastruktur tersebut menjadi fondasi bagi kedaulatan bangsa serta mendukung asta-cita pemerintah, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan rasa syukur atas tuntasnya pembangunan kelima bendungan tersebut. Presiden juga mengapresiasi kontribusi para pemimpin dan pihak yang telah berperan dalam pembangunan infrastruktur itu, seraya mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus mengutamakan kepentingan rakyat dan kemajuan Indonesia. Tetapi pendahulu saya semua berjasa. Saya selalu ingatkan seluruh bangsa, berfikirlah untuk bangsa, berfikirlah untuk rakyat, berfikirlah untuk kebaikan semua, berfikirlah untuk seluruh keluarga besar, seluruh rakyat Indonesia. Dari mana rakyat berasal? Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Apapun agamanya. Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembangunan 5 bendungan dan implementasi biodiesel B50 menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan kemakmuran rakyat. Kepala negara menyebut keberhasilan tersebut dicapai melalui penguatan infrastruktur, kemandirian energi, serta efisiensi dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Bapak Prabowo Subianto tiba di tempat acara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembangunan 5 bendungan dan keberhasilan implementasi biodiesel B50 menjadi bukti nyata kerja keras pemerintah dalam mengelola kekayaan bangsa demi mewujudkan Indonesia yang makmur. Penegasan itu disampaikan saat meresmikan 5 bendungan secara terpusat di Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat 10 Juli 2026. Presiden menyebut pembangunan 5 bendungan dengan nilai investasi sekitar 9,79 triliun rupiah itu menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan pembangunan nasional. Kepala negara juga mengaitkan pembangunan infrastruktur tersebut dengan capaian pemerintah dalam mendorong kemandirian energi melalui implementasi B50.
Menurut Presiden, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang berhasil memproduksi bahan bakar diesel berbasis minyak sawit dengan campuran 50%. Implementasi B50 disebut menandai dimulainya penghentian impor solar dan diperkirakan mampu menghemat anggaran negara hingga 170 triliun setiap tahun. Dengan mandat yang diberikan oleh rakyat, yang kita perjuangkan adalah meraih kemakmuran untuk rakyat Indonesia dengan mengurangi, kalau bisa menghabisi korupsi. Melakukan penghematan, melakukan efisiensi. Ini perjuangan kita untuk Indonesia makmur. Presiden Prabowo menegaskan keberhasilan pembangunan infrastruktur dan penguatan kemandirian energi merupakan hasil kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Presiden menyatakan pemerintah akan terus mengedepankan efisiensi anggaran, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, serta mengoptimalkan sumber daya negara untuk mewujudkan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembangunan 5 bendungan di Indonesia menjadi simbol kesinambungan pembangunan nasional yang dibangun melalui kerja keras dan semangat persatuan. Presiden juga mengajak seluruh aparat negara membenahi tata kelola pemerintahan, memberantas korupsi, dan terus memupuk cinta tanah air demi mewujudkan kemakmuran bangsa. Dan meraih kemakmuran. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia seiring meningkatnya produksi pangan nasional dan pembangunan infrastruktur pendukung. Optimisme ini juga ditegaskan pentingnya pengelolaan bendungan, penguatan program makan bergizi gratis, dan pembangunan infrastruktur strategis untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Presiden Prabowo Subianto menegaskan optimisme bahwa Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia seiring meningkatnya produksi pangan nasional dan pembangunan infrastruktur pendukung. Hal ini disampaikan Presiden saat meresmikan 5 bendungan secara terpusat dari Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Jumat 10 Juli 2026. Presiden menekankan bahwa setiap bendungan harus dikelola secara profesional agar mampu mendukung produktivitas pertanian. Kepala negara mengingatkan bahwa distribusi air harus sampai kepada petani sebagai produsen pangan yang memegang peran penting bagi keberlangsungan bangsa.
Menurut Presiden, kondisi sektor pangan nasional kini mulai menunjukkan kemajuan. Dari yang sebelumnya bergantung pada impor, Indonesia disebut sudah mulai mengekspor pangan dan mendapat permintaan dari sejumlah negara termasuk untuk memasok pupuk urea sebagai bukti meningkatnya kepercayaan terhadap kemampuan Indonesia. Setiap rupiah uang rakyat harus dimanfaatkan dan dinikmati oleh rakyat Indonesia. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Saya yakin kita akan menjadi lumbung pangan dunia. Dari kita import, sekarang kita sudah mulai ekspor pangan ke negara-negara lain. Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus melanjutkan program makan bergizi gratis sebagai investasi bagi generasi masa depan. Selain meminta seluruh jajaran pemerintah dan aparat mengawasi pelaksanaannya agar tepat sasaran, Presiden menegaskan pemerintah akan terus membangun infrastruktur strategis termasuk bendungan dan energi untuk mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi, serta kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan Berita Nasional TV. Berikutnya, Presiden Prabowo Subianto ini juga menegaskan pembenahan badan usaha milik negara atau BUMN menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia yang makmur. Menurut Presiden, penertiban BUMN dan penguatan industri strategis nasional mulai menunjukkan hasil melalui peningkatan kinerja sejumlah perusahaan milik negara. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pembenahan BUMN terus dilakukan pemerintah agar pengelolaan keuangan negara lebih efisien dan produktif. Hal ini disampaikan Presiden saat meresmikan pembangunan 5 bendungan secara terpusat dari Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat 10 Juli 2026. Presiden mengungkapkan sejumlah BUMN yang selama puluhan tahun merugi kini mulai mencatatkan keuangan. Kepala negara juga menyebut pemerintah menertibkan struktur BUMN yang mencapai lebih dari 1.000 perusahaan, termasuk anak dan cucu perusahaan, serta menargetkan penutupan ratusan BUMN yang tidak sehat dan tidak efisien hingga akhir tahun 2026. Menurut Presiden, langkah efisiensi tersebut telah menghasilkan penghematan besar, termasuk dari biaya operasional dan gaji direksi. Selain itu, pemerintah memastikan industri strategis nasional seperti PT PAL, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia akan terus diperkuat dan tidak dijual kepada pihak asing. Banyak sekali perusahaan yang seolah tadinya mau dijual ke asing. Saya larang. Tadinya industri pertahanan mau dijual, PT PAL mau dijual, PT Pindad mau dijual, PT DI dibunuh, mau dijual. Kita bangkitkan. Sekarang kita akan bangkitkan semua perusahaan-perusahaan itu. Presiden juga menyebut sejumlah perusahaan strategis mulai menunjukkan kemajuan, termasuk PT PAL, PT Pindad, dan Garuda Indonesia. Di bidang penguatan ekonomi nasional, Presiden menegaskan kehadiran Danantara sebagai dana kedaulatan Indonesia akan menjadi kekuatan untuk mendukung pembangunan dan mewujudkan kemakmuran rakyat. Tim Liputan Berita Nasional TV. Saudara sekalian. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi terkait Presiden Prabowo saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 tahun 2026. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Jurnal Presiden. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 tahun 2026 di Indonesia Arena, Jakarta. Kegiatan ini menjadi momentum penguatan peran koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan sekaligus mendorong percepatan pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 tahun 2026 di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu 12 Juli 2026.
Mengusung tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, acara ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan. Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, serta laporan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Bambang Haryadi. Dalam laporannya, Bambang Haryadi menyebut Hari Koperasi Nasional ke-79 sebagai momentum kebangkitan gerakan koperasi setelah selama hampir 3 dekade dinilai belum mendapatkan perhatian yang sepadan sesuai amanat konstitusi. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa tema peringatan tahun ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat koperasi sebagai implementasi pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menteri Ferry juga melaporkan perkembangan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang terus menunjukkan kemajuan. Hingga saat ini sebanyak 83.000 koperasi telah memiliki badan hukum, sementara lebih dari 15.000 bangunan fisik telah selesai dibangun dan hampir 20.000 lainnya masih dalam tahap pembangunan. Pemerintah menargetkan penempatan para manajer koperasi di seluruh koperasi yang telah siap beroperasi mulai pekan pertama Agustus. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengucapkan selamat Hari Koperasi ke-79 kepada seluruh insan koperasi Indonesia. Kepala negara menyatakan memiliki kedekatan dengan gerakan koperasi karena telah lama berjuang bersama para pelaku koperasi. Presiden menegaskan koperasi bukan sekadar organisasi ekonomi, melainkan bagian dari perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hari ini adalah hari yang membahagiakan saya. Saya lihat wajah-wajah tokoh koperasi yang sudah lama berjuang. Saya berjuang bersama saudara-saudara di beberapa koperasi. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, berikutnya Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi menjadi salah satu pilar utama dalam membangun ekonomi kerakyatan yang kuat dan berkeadilan. Kepala negara menyatakan penguatan koperasi harus berjalan beriringan dengan UMKM, BUMN, BUMD, dan sektor swasta untuk memperkuat perekonomian nasional. Lintah darat sekaligus menjadi fondasi ekonomi kerakyatan. Pada 16 Desember 1886 di Purwokerto, Raden Arya Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi merupakan salah satu pilar utama dalam membangun ekonomi kerakyatan yang mampu memperkuat kekuatan ekonomi nasional. Hal ini disampaikan Presiden saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 tahun 2026 di Indonesia Arena Jakarta pada Minggu 12 Juli 2026. Dalam sambutannya, Presiden menyatakan Indonesia membutuhkan seluruh kekuatan ekonomi mulai dari koperasi, UMKM, BUMN, BUMD, hingga sektor swasta untuk membangun ekonomi nasional secara bersama. Menurut Presiden Prabowo, konsep ini merupakan wujud dari Indonesia Incorporated, menghimpun semua unsur ekonomi dalam satu kekuatan. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi. Kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu. Presiden Prabowo juga menegaskan arah pembangunan ekonomi harus kembali berpijak pada cita-cita para pendiri bangsa dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepala negara menyebut ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan harus memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh unsur masyarakat untuk berkembang tanpa mengesampingkan peran sektor usaha lain. Presiden optimistis koperasi akan menjadi wadah gotong royong yang mampu menghimpun kekuatan ekonomi masyarakat dan mendorong pertumbuhan dari daerah. Menurut Presiden, kebangkitan koperasi akan memperkuat perputaran ekonomi dari desa, kecamatan hingga kabupaten, sehingga nilai tambah ekonomi dapat dinikmati lebih besar oleh rakyat Indonesia. Tim Liputan Berita Nasional TV.
Ya, pemerintah menargetkan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih menjadi pusat pelayanan ekonomi yang terintegrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menyebut koperasi akan menjadi instrumen utama dalam memperkuat ekonomi rakyat hingga menekan biaya logistik nasional. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Hal ini disampaikan Presiden saat memberikan pidato pada puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 tahun 2026 di Indonesia Arena Jakarta Minggu 12 Juli 2026. Menurut Presiden, di dalam koperasi akan tersedia kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotik desa, gudang, cold storage, hingga berbagai layanan ekonomi lainnya. Presiden menjelaskan gagasan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih berangkat dari pengalamannya melihat langsung kondisi masyarakat desa saat bertugas di berbagai daerah. Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa. Obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota. Akan ada logistik desa, akan ada gudang, akan ada cold storage, ruang. Kepala negara menilai koperasi menjadi jalan untuk melindungi rakyat kecil, termasuk memberikan akses pembiayaan berbunga murah melalui koperasi simpan pinjam agar petani tidak lagi bergantung pada rentenir. Presiden juga menegaskan seluruh barang bersubsidi harus disalurkan melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih agar tepat sasaran dan tidak diperdagangkan. Selain itu, pemerintah akan memperkuat koperasi nelayan dengan penyediaan gudang pendingin, pabrik es, dan kapal penangkap ikan yang dikelola secara koperasi untuk mendukung kegiatan usaha nelayan. Keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih diproyeksikan mampu menggerakkan perputaran ekonomi hingga 223 triliun rupiah per tahun di desa-desa serta meningkatkan pendapatan petani, peternak, dan nelayan hingga 202 triliun rupiah. Presiden juga menargetkan perbaikan sistem logistik nasional agar lebih efisien sehingga koperasi dapat menjadi penggerak ekonomi desa yang mandiri, adil, dan berkelanjutan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, usai jeda kami akan mengulas kembali seputar kunjungan Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Narendra Modi di Candi Prambanan. Jurnal Presiden segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jurnal Presiden. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri India Narendra Modi meninjau Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kunjungan ini menandai dimulainya kerjasama Indonesia dan India dalam program revitalisasi kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi tiba di kawasan Candi Prambanan sekitar pukul setengah 12 siang pada Rabu 12 Juli 2026. Kedatangan mereka disambut pertunjukan tari Ramasinta yang diiringi musik gamelan sebagai simbol eratnya hubungan budaya kedua negara. Kegiatan ini dilanjutkan dengan paparan proyek konservasi situs warisan dunia UNESCO, peresmian prasasti kerjasama, serta sesi foto bersama. Selanjutnya, kedua pemimpin berkeliling kompleks candi menggunakan bagikar untuk meninjau sejumlah bangunan penting termasuk Candi, Nandi, dan Candi Siwa. Dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo dan PM Modi mendengarkan penjelasan mengenai sejarah, arsitektur, dan nilai budaya kompleks Candi Prambanan, sementara PM Modi juga mengikuti proses doa Sinta Puja di Candi Siwa.
Kunjungan bertajuk World Leaders Journey menghasilkan kesepakatan kerjasama Indonesia-India Collaborative Cultural Heritage Conservation yang akan berlangsung pada 2026 hingga 2036. Program ini mencakup pemugaran lebih dari 200 candi berwarna di halaman kedua kompleks Prambanan yang hingga kini sebagian besar masih berupa reruntuhan. Dalam proses restorasi, Indonesia dan India akan memanfaatkan berbagai teknologi modern mulai dari pemetaan lidar, rekonstruksi digital berbasis kecerdasan buatan atau AI, dokumentasi digital hingga metode anastilosis sesuai kaidah ilmiah. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat pelestarian Candi Prambanan, meningkatkan dokumentasi ilmiah, pengelolaan kawasan, serta mendorong pertukaran pengetahuan antara para arkeolog Indonesia dan India. Tim Liputan Berita Nasional TV. Memorable visit in Indonesia. Thank you. Selanjutnya, Presiden Indonesia Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri India Narendra Modi mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Kunjungan ini menegaskan komitmen kedua negara dalam memperkuat kerjasama pelestarian warisan budaya, sekaligus mempererat hubungan persahabatan Indonesia dan India. Presiden Indonesia Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri India Narendra Modi mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta Rabu 8 Juli 2026. Kunjungan ini menjadi simbol penguatan hubungan bilateral sekaligus tindak lanjut atas kesepakatan kerjasama strategis yang dicapai kedua negara. Dalam pertemuan bilateral sehari sebelumnya, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Modi menyepakati kerjasama konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo menyambut baik kesepakatan tersebut sebagai wujud komitmen Indonesia dan India dalam menjaga warisan budaya yang memiliki nilai sejarah dan peradaban. Presiden Prabowo menegaskan Candi Prambanan bukan hanya bangunan bersejarah, melainkan simbol peradaban besar Nusantara yang mencerminkan nilai-nilai luhur. Menurut Prabowo, Candi Prambanan juga memiliki makna khusus bagi Indonesia dan India karena relief kisah Ramayana yang terukir di dinding candi menjadi saksi kedekatan peradaban kedua bangsa sejak masa lampau. Candi Prambanan juga memiliki makna khusus bagi bangsa Indonesia dan bangsa India. Karena relief kisah Ramayana yang terukir di dinding-dindingnya menjadi saksi dari kedekatan peradaban kedua bangsa kita. Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Presiden Prabowo berharap kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi ke Indonesia dapat semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan India. Presiden juga meyakini kerjasama di bidang pelestarian warisan budaya akan menjadi landasan bagi penguatan hubungan strategis yang saling menguntungkan di masa mendatang. Tim Liputan Berita Nasional TV. Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan sebagai wujud komitmen melestarikan warisan budaya dunia. Kesepakatan ini diharapkan menjadi langkah nyata kedua negara dalam menjaga kelangsungan salah satu situs warisan dunia UNESCO, sekaligus memperkuat ikatan sejarah dan kebudayaan yang telah terjalin lebih dari 1000 tahun. Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri India Narendra Modi meninjau kompleks Candi Prambanan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu 9 Juli 2026. Dalam keterangannya, Presiden Prabowo menyebut Candi Prambanan sebagai salah satu mahakarya peradaban dunia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia sekaligus warisan budaya bagi masyarakat internasional. Presiden Prabowo menegaskan kunjungan tersebut memiliki makna istimewa karena menjadi pengingat kuatnya hubungan peradaban antara Indonesia dan India yang telah terjalin selama lebih dari 1 milenium. Menurut Presiden, kedua negara tidak hanya dipersatukan oleh kerjasama politik, ekonomi, dan pertahanan, tetapi juga oleh warisan budaya, ilmu pengetahuan, serta nilai saling menghormati yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Dari 1000 tahun. ये यात्रा हमारे लिए बहुत ही विशेष महत्व रखती है। प्राम्बानान मंदिर केवल इंडोनेशिया के इतिहास और संस्कृति की महानता का प्रतीक ही नहीं है, बल्कि ये इंडोनेशिया और भारत के बीच 1000 वर्ष से भी अधिक पुराने सभ्यता संबंधों की याद दिलाता है। Hubungan kedua bangsa tidak hanya dibangun melalui kerjasama politik, ekonomi, dan pertahanan,
tapi juga berakar kuat pada nilai-nilai budaya, ilmu pengetahuan, dan saling menghormati antara sesama. Jejak sejarah tersebut masih dapat kita lihat dan rasakan hingga hari ini. Kepala negara juga menyatakan Candi Prambanan merupakan simbol besar peradaban Nusantara yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, seni, spiritualitas, dan nilai-nilai kemanusiaan. Presiden menambahkan relief kisah Ramayana yang terpahat di dinding candi menjadi bukti nyata kedekatan sejarah dan budaya antara bangsa Indonesia dan India. Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menyambut baik kesepakatan konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah India sebagai wujud nyata kolaborasi dalam melestarikan warisan budaya. Presiden menyampaikan apresiasi atas kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Narendra Modi selama 3 hari di Indonesia, serta berharap persahabatan dan kerjasama kedua negara terus semakin erat dan memberikan manfaat nyata bagi kedua bangsa. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, Perdana Menteri India Narendra Modi mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam rencana restorasi kompleks Candi Prambanan. Modi meyakini strategi yang disiapkan Presiden Prabowo akan mendukung penyelesaian proyek restorasi secara lebih efektif dan tepat waktu. Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam restorasi kompleks Candi Prambanan. Dalam keterangannya, Modi menilai Presiden Prabowo memiliki perencanaan dan strategi matang dalam menjalankan proyek tersebut. Menurut Narendra Modi, latar belakang Presiden Prabowo sebagai seorang prajurit membuatnya memahami penting penyusunan strategi yang jelas. Karena itu, Modi meyakini proses restorasi kompleks Candi Prambanan dapat berjalan secara efektif dan bahkan selesai lebih cepat dari target yang telah ditetapkan. Selain menyoroti restorasi Prambanan, Perdana Menteri Modi juga mengungkapkan kesan mendalam atas kunjungan kenegaraannya selama 3 hari di Indonesia. Menurut Modi, Presiden Prabowo meluangkan banyak waktu untuk mendampinginya, sementara seluruh rangkaian agenda kunjungan dipersiapkan secara matang dan mencerminkan eratnya hubungan persahabatan Indonesia dan India. ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत ये अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है। इतनी आत्मीयता के लिए मैं भारत के 140 करोड़ नागरिकों की तरफ से और व्यक्तिगत रूप से मेरी तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। Perdana Menteri Modi menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan Presiden Prabowo dan masyarakat Indonesia kepada dirinya beserta delegasi India. Lebih jauh, Modi menegaskan kehangatan, persahabatan, dan keramahan yang diterimanya akan menjadi kenangan berharga, sekaligus mencerminkan kuatnya hubungan antara Indonesia dan India. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, informasi berita lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali menyaksikan Jurnal Presiden. Pemirsa, pemerintah akan memberikan harga khusus bahan bakar minyak atau BBM bagi pengusaha nelayan dengan kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton. Kebijakan atas arahan Presiden Prabowo Subianto ini diharapkan bisa menekan biaya operasional sektor perikanan dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha nelayan. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemberian harga khusus bahan bakar minyak atau BBM bagi pengusaha nelayan dengan kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton. Kebijakan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden di kediaman Hambalang di Kabupaten Bogor Senin 13 Juli 2026. Menurut Menko Airlangga, pemerintah menetapkan harga khusus BBM sebesar Rp15.000 per liter bagi pengusaha nelayan dengan kapal 30 hingga 200 gross ton. Kebijakan ini diambil setelah harga BBM non-subsidi sempat meningkat hingga Rp21.300 per liter, sementara nelayan dengan kapal di bawah 30 gross ton telah mendapatkan harga khusus sebesar Rp6.800 per liter. Airlangga menjelaskan harga rata-rata produksi solar dalam negeri dipatok sekitar Rp18.600 per liter. Selisih dukungan sekitar Rp3.600 per liter akan dibiayai menggunakan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP, bukan dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Kebijakan ini disediakan dengan kuota 400.000 ton untuk 6 bulan ke depan.
Kemudian harga BBM yang non subsidi itu kemarin sempat melonjak ke 21.300 dan karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter. Dan kemudian harga daripada BBM yang non subsidi ini berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri itu bisa dipatok di angka 18.600. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan Kementerian ESDM akan segera menerbitkan keputusan sebagai tindak lanjut arahan Presiden. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menentukan titik penyaluran agar kebijakan harga khusus BBM berjalan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Nah, kaitannya dengan itu, kami segera akan membuat surat keputusan dari SDM untuk ditindaklanjuti. Nah, terkait dengan subsidi, tadi Pak Menko dari BP2 PKS ya. Jadi kita tidak pakai dana APBN. Kita pakai dana dari BP2 PKS. Nah, ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, selanjutnya pemerintah menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi secara konsisten demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyatakan Presiden menginstruksikan seluruh aparatur negara untuk menjaga integritas, menghormati proses hukum, dan memastikan penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu. Indonesia menjadi negara pertama di dunia. Pemerintah menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan pemberantasan korupsi secara konsisten demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bekerja sepenuhnya bagi kepentingan rakyat. Hal ini disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari, dalam keterangannya Senin 13 Juli 2026. Kodari menyebut Presiden Prabowo mengingatkan seluruh aparatur negara, baik di lingkungan birokrasi, TNI, Polri maupun Kejaksaan agar terus melakukan introspeksi dan membenahi diri. Menurutnya, setiap aparatur negara merupakan pelayan rakyat yang harus menjaga integritas serta tidak mengkhianati amanah yang diberikan. Pemerintah juga menegaskan menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, serta tidak pandang bulu. Kodari menegaskan penegakan hukum harus berlangsung secara adil tanpa memberikan jabatan, kedudukan, pangkat, maupun kekuasaan, serta tindakan oknum tidak dapat digeneralisasi sebagai cerminan seluruh institusi. Seluruh aparat negara harus menyadari bahwa mereka adalah pelayan rakyat yang diberi amanah untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab. Karena itu, beliau menegaskan bahwa setiap aparatur negara harus menjaga integritas dan tidak mengkhianati amanah yang telah diberikan oleh rakyat. Penegakan hukum harus berlangsung secara adil tanpa membedakan jabatan, kedudukan, pangkat, ataupun kekuasaan. Tidak boleh ada pihak yang memperoleh perlakuan istimewa di hadapan hukum. Pada saat yang sama, pemerintah mengajak seluruh pihak untuk tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum hingga berkekuatan hukum tetap. Pemerintah juga mengajak masyarakat menjaga kondusivitas, stabilitas, dan persatuan agar pembangunan serta upaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dapat terus berjalan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, demikian informasi Jurnal Presiden kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.